Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Yamin dalam pembelajaran prakarya di kelas 8. Untuk materi kita pada hari ini membahas tentang pengolahan bahan yang berasal dari kerang, kaca, dan plastik. Sebelumnya kita telah mempelajari produk yang berasal dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Seperti apa pembahasan dan materi kita pada hari ini tentang pengolahan yang berasal dari kaca, kerang, dan plastik? Mari kita simak dan kita saksikan video sebagai berikut ini. Prakarya kelas 8. Pengolahan bahan kaca, kerang, dan plastik menjadi sebuah kerajinan. Mengolah bahan kaca, kerang, dan plastik menjadi kerajinan. Mengolah bahan kaca, kerang, dan plastik menjadi kerajinan tidaklah terlalu sulit. Dengan kesungguhan dan ketelitian serta kreativitas yang tinggi, seseorang dapat menghasilkan barang baru yang bernilai tinggi, baik estetis, fungsional, ataupun ekonomis. Pada tahap pengolahan awal, bahan kaca, kerang, dan plastik dilakukan dengan teknik yang sama, yaitu memilah bahan sesuai karakter benda dan pembersihannya. Karakteristik bahan yang sama pada setiap jenis bahan dapat memudahkan pengrajin dalam membentuk sebuah karya kerajinan yang diinginkan. Berikut tahap awal pengolahan kaca, kerang, dan plastik. Yang pertama, kaca. Seperti sampah anorganik lainnya, kaca tidak mudah diterurai. Kaca bekas ataupun pecahan kaca akan mengganggu lingkungan jika tidak dilebur atau diolah menjadi sebuah produk kerajinan. Salah satu pemanfaatan bahan kaca yaitu membuat miniatur bangunan serta hiasan dinding, teknik kolase, montase, botol kaca hias, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua, kerang. Memproduksi kerajinan dengan bahan kerang membutuhkan peralatan yang tidak begitu rumit. Bahan pendukung yang digunakan adalah lem tembak, pisau, bor, kuas untuk pengecatan. Teknik yang digunakan adalah teknik konstruksi, menempel, dan merangkai. Contoh kerajinan dari bahan kerang: boneka, hiasan dinding. Sedangkan untuk teknik merangkai bisa dengan menggunakan benang, contohnya hiasan atau gantungan kunci pada jendela ataupun pintu dan lain sebagainya. Yang ketiga, plastik. Plastik merupakan sampah yang berasal dari berbagai kemasan produk keperluan rumah tangga. Tahap awal yang pengolahan plastik yang biasa dilakukan dimulai dengan pembersihan, pengeringan, pemilahan bahan yang sama. Contoh kerajinan yang berasal dari plastik bisa berupa tas plastik, tempat lampu yang berasal dari plastik, dan bunga plastik, serta banyak lagi contoh kerajinan lain yang berasal dari bahan plastik. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik perlu diperhatikan oleh pengrajin sekaligus wirausahawan. Adapun bahan dasar dari kemasan itu sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca mika, dan sebagainya. Nilai suatu produk akan menjadi tinggi jika dikemas dengan menarik. Prinsip dari pengemasan berfungsi membungkus produk kerajinan agar terhindar dari cuaca, baik panas, dingin, hujan, guncangan, dan benturan terhadap benda lain, terutama saat pengiriman barang sampai kepada konsumen. Di samping itu, kemasan juga bertujuan untuk mempromosikan produk agar membentuk penampilan terkesan positif, yaitu produk tersebut lebih eksklusif, indah, dan berharga sehingga seseorang tertarik untuk membelinya. Kemasan merupakan penunjang sebuah produk, sehingga kehadirannya tidak boleh mendominasi dari bentuk produk utama yang akan berakibat produk menjadi kurang bernilai. Kerajinan yang terbuat dari kaca, kemasan tidak perlu menggunakan plastik. Kenapa? Karena mudah dibersihkan kalau terkena debu.
Hal tersebut berbeda dengan kerajinan yang terbuat dari kerang karena mudah ditempel oleh debu, maka kemasan memerlukan plastik. Mika, transparan ataupun perpaduan kaca dan kayu sebagai alasnya. Untuk kerajinan dari bahan plastik tidak perlu menggunakan kemasan khusus karena dapat langsung ditempatkan pada alas atau wadah benda tersebut. Baik, demikianlah materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.